Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan Pak Bambang di mata pelajaran Seni Budaya kelas 12. Tentu saja dalam hal ini kita akan membahas materi pelajaran pada kesempatan hari ini. Karena dulu di waktu kelas 10 ataupun kelas 11, pada intinya kita telah membahas tentang beberapa materi pelajaran dari bab 1 maupun bab berikutnya, yaitu bab 2, yaitu tentang seni rupa dua dimensi pada bab 1, yaitu tentang seni yang berkaitan dengan gambar-gambar dengan berbagai jenis aliran yang dilukis dalam sebuah media lukis yang memiliki dimensi hanya 2, yaitu panjang kali lebar. Ini sudah dibahas di kelas 10 maupun kelas 11, ataupun di kelas 12 juga. Pada intinya, seni rupa dua dimensi, yaitu hanya memiliki panjang dan lebar. Kemudian, alat medianya bisa kain kanvas, bisa kertas gambar, atau media lain yang digunakan untuk melukis apa yang menjadi keinginan para siswa, khususnya di kelas 12 dan umumnya di kelas 10 maupun di kelas 11. Ini membuktikan bahwa seni rupa dua dimensi memang sampai saat ini banyak sekali berbagai jenis aliran yang dipakai di masyarakat maupun di sekolah-sekolah. Ada aliran naturalisme sesuai dengan alam, atau mungkin malah ada surrealisme. Dari kata sur dan real. Sur itu melebih-lebihkan, real itu kenyataan. Jadi melebih-lebihkan pada kenyataan. Atau juga aliran kubisme, ya, dari kata kubistik. Sehingga pada pembahasan di kelas 12 di semester 1 ini, terutama di bab 1, sudah disampaikan oleh Bapak Guru sebelumnya, yaitu Bapak Sudiono. Insya Allah kalian di kelas 11 pun sudah praktek ya untuk mata pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa dua dimensi. Kemudian pada hari ini Pak Bambang akan melanjutkan tentang pembahasan seni rupa tiga dimensi, yaitu yang memiliki ruang ya, terutama panjang, lebar, dan tinggi, atau disebut juga memiliki volume. Sehingga di sini ada berbagai jenis hasil karya seni rupa dua dimensi yang memang beredar di kalangan masyarakat ya, maupun kalangan akademisi. Seperti karya dua dimensi yang akan saya terangkan di sini, ada karya tiga dimensi yang bersifat tradisional maupun karya tiga dimensi yang bersifat modern. Pak Bambang akan memberikan contoh di sini karya tiga dimensi yang kaitannya dengan karya tiga dimensi yang bersifat tradisional, di mana biasanya memiliki ciri bahwa karya seni rupa tiga dimensi bersifat tradisional ini memiliki acuan atau pakem, atau bahasa pewayangannya itu wanda. Wanda itu artinya ciri khas wayang. Jadi karakter wayang itu memang dimiliki oleh setiap karakter wayang, baik itu yang ada terutama ini di wayang golek yang kaitannya dengan seni rupa tiga dimensi, yaitu seni rupa yang memiliki volume, dalam hal ini memiliki ruang, memiliki volume. Saya ambil sebagai contoh nih, ada jenis wayang dengan pakem ya. Pakem itu artinya sesuatu yang menjadi acuan, bahwa yang namanya wayang purwa, saya ambilkan contoh ini wayang
jenis wayang purwa, ya. Wayang purwa ini adalah acuan yang pokok dan pakem dalam pewayangan, khususnya pewayangan Jawa Barat ini khususnya, ya. Bahwa wayang purwa ini adalah wayang yang sumpit urangnya atau supit urangnya ini, pelengkungannya kalau orang Sunda bilang, ini memang sudah karakter wayang yang tidak bisa dirubah seperti ini. Ya. Jadi gelung supit urangnya ini memang bentuknya melengkung seperti ini. Ini sudah pakem, ini tidak bisa diganti dengan bentuk lain. Karena Bima karakter Bima atau sebut juga Werkudara atau disebut juga dengan Arya Bratasena, ini memang yang saya ambil adalah Bima dengan potongan yang pakem, yaitu dengan gelung supit urangnya ini. Ini tradisional, ini ada acuannya. Kemudian kalau yang namanya Bima dalam hal pewayangan ini pasti punya seekor naga yang melilit, katakanlah di sini ular, ya, yang melilit di leher ini. Ini namanya naga bandang. Ini juga sudah pakem. Dan biasanya Arya Werkudara atau Bima ini memiliki kuku pancanaka. Nah, ini pakem ini. Dan wayang golek ini adalah lebih cenderung kepada seni tradisional yang 3 dimensi. Nah, tetapi karena ini zaman yang sangat berubah begitu cepatnya dengan sistem kesenian di berbagai dunia, khususnya di Indonesia, wayang purwa atau wayang tradisional pun bisa dimodernkan. Pak Bambang di sini mengambil contoh, yaitu mulutnya. Mulutnya ini bisa bergerak. Nah, ini seperti ini bisa bergerak. Ya. Nah, ini mulutnya memang dibuat untuk bergerak. Iya, aku Arya Werkudara ora bisa sinembah marang awakmu, Mar. Aku takon si cepot nang endi. Nah, jadi ini bisa bergerak. Nah, ini wayang tradisional, tapi oleh Pak Bambang sendiri sengaja dibuat dengan tradisional dan dimodernkan. Tapi bukan pada bentuknya yang dirubah, tapi gerak mulutnya yang dirubah. Seni rupa 3 dimensi dari seni rupa tradisional ini, 3 dimensi yang tradisional ini memang sudah sebagai contoh, ya, sebagai contoh menjadikan bahwa seni rupa 3 dimensi ini berkembang bukan hanya wayang. Seni patung, seni pahat, dan seni ukir yang lain itu memang benar-benar merupakan bentuk yang paling paling diminati oleh para perajin, khususnya perajin wayang di Jawa Barat maupun di tatar bagian yang lain. Oleh karena itu, satu hal yang saya harapkan, mari kita belajar bersama bahwa seni itu luas, ya. Seni itu sangat luas dan sangat universal. Oleh karena itu, tanpa belajar seni, maka sisi otak kanan, ya, dan otak kiri kita maka tidak akan berfungsi dengan baik. Orang berkesenian berarti mempertahankan sisi otak kanannya supaya seimbang dengan sisi otak kirinya. Orang berkesenian berarti cerdas antara kedua sisi otak kiri dan sisi otak kanan. Mari bersama-sama belajar kesenian bersama Pak Bambang. Oleh karena itu, khusus untuk kelas 12 yang ada di SMA Negeri 1 Majenang, saya berharap kalian belajar bersama dengan Pak Bambang, karena Pak Bambang sendiri menggeluti dunia ukir, khususnya wayang golek, itu sudah lama sekali, dari sejak Pak Bambang berusia antara 10 tahun, 11 tahun sampai sekarang. Oleh karena itu, Pak Bambang mengajak kepada kalian semua untuk tetap melestarikan budaya sekalipun ini hanya budaya tradisional. Tanpa Anda lestarikan, maka hilanglah jati diri bangsa. Berbaiklah dan berbuat baiklah kepada bangsa kita dengan mencintai budaya bangsa kita sendiri. Itulah salah satu contoh seni rupa 3 dimensi yang memiliki ruang dan waktu, atau ruang dan volume itu.
Sehingga ada sisi panjang, lebar, dan isi. Terima kasih. Adapun nanti pertanyaan kalian, saya harap dibuka YouTube ini, kemudian dikomentari apa itu seni rupa 3 dimensi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.